Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Video pembelajaran mata kuliah etika bisnis dengan materi etika keuangan fraud keuangan. Sebelum membahas secara detail materi etika keuangan fraud keuangan, terlebih dahulu kita samakan persepsi awal tentang konsep etika bisnis. Dalam mata kuliah etika bisnis, kami mempelajari konsep etika bisnis dan penerapan etika bisnis dalam berbagai divisi atau bagian pada suatu perusahaan, serta contoh kasus dari perusahaan yang tidak menerapkan konsep etika bisnis tersebut. Pengertian etika itu adalah aturan atau norma yang mengatur tentang tingkah laku dari manusia. Etika sendiri ini berfungsi untuk mengatur sikap seseorang kepada orang lain, sehingga dapat terciptanya keadaan lingkungan yang harmonis. Sedangkan pengertian dari bisnis yaitu suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan suatu laba. Bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bermoral sehingga dalam keadaan melakukan suatu bisnis itu tidak hanya berorientasi pada kepentingan perilaku saja. Selain untuk kepentingan tertentu dan kebahagiaan pribadi, perilaku bisnis juga mengemban amanah serta kewajiban untuk membahagiakan masyarakat sekitar yang secara tidak langsung akan menerima dampak dari keberadaan perusahaan. Sehingga pengertian dari etika bisnis itu sendiri merupakan tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis ini, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Sedangkan menurut Muklis, etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta normalitas yang berlaku secara universal. Yang selanjutnya, etika bisnis merujuk pada penerapan konsep etika dalam menjalankan bisnis pada suatu perusahaan, baik perusahaan yang jenis usahanya jasa, dagang, maupun manufaktur. Ketika jenis perusahaan tersebut dalam menjalankan operasional perusahaan secara internal perusahaan tentu saja didukung oleh divisi atau bagian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang antara lain seperti divisi SDM, pemasaran, produksi, keuangan, dan seterusnya. Selain divisi internal di dalam perusahaan, dalam menjalankan operasional perusahaan juga harus memperhatikan relasinya dengan pihak eksternal perusahaan yang antara lain seperti memperhatikan kondisi fisik lingkungan di wilayah perusahaan tersebut dan melakukan corporate social responsibility. Kelompok kami akan membahas secara detail terkait etika bisnis secara internal atau eksternal perusahaan, yaitu dengan materi etika keuangan, fraud keuangan. Materi etika keuangan, fraud keuangan yang akan kami bahas mencakup 1. Konsep materi etika keuangan, fraud keuangan. Sebelumnya, kita perlu mengetahui dulu apa itu fraud dan bagaimana resikonya. Fraud atau kecurangan adalah tindakan yang dilakukan secara disengaja dengan tujuan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu yang dilakukan secara pribadi atau berkelompok. Dalam kata fraud itu sendiri dapat diartikan dengan makna yang terkandung dalamnya seperti kebohongan, penipuan, kejahatan, dan sebagainya. Risiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya tindakan fraud atau kecurangan itu yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non-materi. Fraud pada bagian keuangan adalah sejenis kecurangan yang berkaitan dengan perubahan angka-angka pada laporan keuangan atau financial statement, di mana angka-angka tersebut tidak disajikan sesuai data yang sebenarnya. Dalam berbagai tindakan yang bersifat fraud, maka sudah menjadi kewajiban seorang auditor untuk melaporkan keadaan yang sebenarnya kepada pihak yang berkepentingan. Segala sesuatu yang menyangkut informasi keuangan harus disajikan dengan jelas, cermat, dan teliti, seperti menyangkut pemeriksaan transaksi dan saldo keuangan. Bentuk-bentuk tindakan fraud pada bagian keuangan seperti
Satu, memanipulasi data laporan keuangan untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, memberikan laporan keuangan bahwa keuntungan perusahaan kecil atau rendah dengan tujuan agar pengenaan pajak yang dibebankan kepada perusahaan tersebut rendah. Yang ketiga, pihak manajemen bekerja sama dengan pihak akuntan publik dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, melaporkan kepada pihak kreditur bahwa beberapa proyek yang dikerjakan sedang mengalami masalah yang serius yang tidak dapat dihindari seperti bencana banjir, longsor, diserang hama, dan lain sebagainya, dengan tujuan agar mendapatkan keringanan atau bahkan dihapus bukukan atas segala kewajibannya. Selanjutnya, membeli kendaraan secara kredit, namun beberapa waktu kemudian melaporkan bahwa kendaraan tersebut hilang, padahal faktanya kendaraan tersebut dijual ke pihak lain. Tujuan pelaporan kehilangan ini agar mendapatkan ganti kerugian dari pihak produsen perusahaan, dan sebagainya. Contoh kasus dari fraud keuangan yaitu kasus yang terjadi pada PT Aisyah atau TPS Food. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi customer goods. Kasus ini berawal dari anak perusahaan PT Aisyah yaitu PT Ibu yang mengadopsi beras subsidi petani untuk diproduksi kembali dan dikemas kembali menjadi beras yang premium. Akibat kejadian ini, saham di PT Aisyah turun secara signifikan dan membuat perusahaan berusaha untuk mempercantik laporan keuangan di tahun 2017. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2018, pemegang saham mengajukan investigasi terhadap laporan keuangan di tahun 2017 dan menunjuk Ernst & Young Indonesia untuk melakukan audit kembali atas laporan keuangan di tahun 2017. Hasil dari investigasi tersebut ditemukan adanya fraudulent statement, yaitu pencatatan keuangan yang berbeda dengan pencatatan keuangan yang dipergunakan oleh auditor keuangan dalam melakukan audit laporan keuangan di tahun 2017. Berikut yaitu temuan dari EY. Yang pertama, terdapat dugaan overstatement sebesar 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap grup TPSF dan sebesar 662 miliar pada penjualan serta 329 miliar pada tidak entitas food. Yang kedua, terdapat dugaan aliran dana sebesar 1,78 triliun dengan berbagai skema dari grup TPSF kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan secara memadai kepada para stakeholder yang relevan. Hal ini berpotensi melanggar keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP 412-BL-2009 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu. Rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Aisyah Group telah menyebabkan banyak kerugian, diantaranya yaitu memberikan informasi palsu kepada para investor, kredibilitas perusahaan yang menurun, serta citra masyarakat perusahaan tersebut akan memburuk. Beberapa solusi yang dapat meminimalisir rekayasa laporan keuangan yaitu dengan menyusun undang-undang yang mengatur sistem dan tata kelola laporan keuangan, serta memperketat SOP sehingga memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran rekayasa laporan keuangan. Demikian penjelasan dari kelompok kami terkait dengan materi etika keuangan, fraud keuangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan terkait dengan materi etika bisnis dan penerapannya, serta analisis kasus dan solusinya. Jika ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.